Dokter, selamat malam. Selamat malam Romo. Apa kabar? Baik Romo, baik. Sangat luar biasa. Kapan tiba dari Halong? Oh, dari Halong kami tiba di Jakarta tanggal 24 ya, bulan yang kemarin. 24 Februari. Tapi kalau di Indonesia, saya tiba di Indonesia tanggal 27 November 2022. Oke. Jadi saya sudah setahun lebih tinggal di Indonesia, Romo. Oke, selamat datang di Jakarta. Terima Kan kasih. ada sesi di Jakarta. Sekarang coba perkenalkan dulu ke audiens. Kalau nama saya Pastor Ignas ICM. Saya tinggal di tempat ini. Dan bagaimana Frater? Nama siapa? Dari tarekat apa? Negara di mana? Terima kasih Romo. Halo semuanya. Nama saya Frater Elson CCM. Saya asli dari Filipina. Di Filipina saya dari Negros, Pulau Negros Occidental, Kota Silay. Silay. Itu di Filipina bagian selatan ya. Bagian selatan Romo. Ya. Kami bahasa kami Ilikainon. Baik. Terus anggota dari tarekat CCM. CCM. Ada banyak pastor frater di sana di Banyak Romo, tapi di tempat saya tidak ada paroki, tapi ada retreat house-nya. Oke. Di tempat saya, tapi banyak pastor sana dari sana. Ya. Syukur puji Tuhan kita berada di tempat ini, kita memberikan animasi kepada kaum muda. Ya, Romo. Mudah-mudahan kaum muda tertarik untuk mengikuti jejak frater, menjadi seorang misionaris yang diutus ke negara-negara yang ada di dunia ini. Sekarang frater di Indonesia dapat tugas di mana atau ditempatkan di mana? Sekarang Romo, saya baru 2 minggu saya pindah di tempat yang baru. Sekarang saya tugas di Santa Teresa Pilihari, Keuskupan Banjarmasin. Tapi sebelumnya saya tugas di Santo Matius Halong, di Uren atau di Halong. Ya. Saya selama 10 bulan sana. Ya, Santo Matius Halong itu masuk kecamatan Balangan. Iya, Romo, benar. Dan di sana ada pastoran CCM yang luas ya. Iya. Saya di sana, waktu saya di sana, saya dengan 2 pastor, Pastor Geoffrey Cano dan Pastor Emen. Pastor Geoffrey Cano sebagai pastor paroki dan Pastor Emen sebagai pastor ikan. Oke. Jadi kami di sana dulu berapa orang, ada katekis juga, ada 1 katekis, lalu ada 2 suster dari tarekat BBHK. Terima kasih. Mungkin untuk calon-calon frater CCM kita berikan saja informasi di Uren itu ada suku apa, kehidupan mereka bagaimana, dan ya seputar itu kehidupan di Uren. Ya, di sana Romo mereka suku Dayak. Suku Dayak Halong. Dayak Halong, ada juga Dayak Meratus. Dayak Meratus. Ya, di sana ada 4 stasi paroki kami di sana, ada 5 stasi. Ada Uren, stasi Uren itu Santo ya, ada Uren, ada Halong itu yang pusat paroki, ada Gunung Liot, ada Paringin, ada 1 lagi. Oke. Saya lupa namanya Romo.
Saya dengar di sana juga ada suku Banjar yang tinggal sekitar Halong, suku Banjar. Ada Romo mereka di sana mereka mengerti bahasa Banjar, tapi di sana unik sekali karena tempat-tempatnya stasi-stasi kami beda-beda bahasa. Ada Uren mereka beda bahasa, Halong mereka beda bahasa juga. Ada Gunung Riut mereka ada punya bahasa mereka. Paringin itu yang lebih karena mereka transmigrasi yang dari Paringin. Jadi mereka pakai bahasa karena mereka dari Jawa. Jadi mereka sering pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya di tempat kami juga Romo mereka orang-orang sana biasanya mereka kerja di kebun. Mereka kerja di kebun karena Kebun mereka apa? Kebun karet. kebun karet, ada juga kebun Kelapa sawit. ya kelapa sawit, ada juga padi, ada ya macam-macam Romo. Ada juga yang kerja di apa itu ya biasanya harus semua kerja di kebun Romo. Dan kehidupan mereka baik, sejahtera dari hasil-hasil perkebunan pertanian mereka. Oh iya Romo, mereka di sana hasil-hasil mereka banyak sekali Romo, luar biasa. Oh, syukur. Ya syukur sekali karena kalau di sana satu tradisinya ya, mereka suka kalau ada yang syukur mereka suka masak, suka berkumpul bersama gitu. Pernah saya kunjungi Halong dan Tahun apa itu Romo? berapa 3 tahun lalu barangkali. Begitu sampai di depan pastoran itu ada bau yang tidak enak, bau ya. menyengat. Terus saya tanya ini bau apa? Saya pikir bau got, ternyata itu bau karet. Oh karet, karena Itu masih ada sampai itu sekarang. jualan ya Romo. Ya, di depan pastoran itu ada depan depan paroki. Sampai sekarang Sampai masih. sekarang masih ada. Tapi Jadi kalian sudah biasa dengan sudah bau, biasa, Romo. bau Sudah. tanda kutip bau busuk. Ya, karena di mana-mana Romo sudah bau seperti itu. Itu bau karet ya. Bau karet, Romo. Dan bau yang membawa rezeki bagi masyarakat di Ya. sana. Ya, Frater sudah mengenal banyak masyarakat di sana. Dan selama ini apa yang Frater lakukan atau pastoral apa yang selama ini dilakukan di tempat itu? Kunjungi umat. Ya biasanya Romo saya kunjungi umat, ikut aktivitas di paroki, Aktivitas di misa, paroki. katekese, kunjungan umat, Romo. Itu yang saya bisa melakukan di sana. Karena bahasa Indonesia saya masih kurang Romo, Ya. masih belum lancar. Masih taraf belajar bahasa Ya, Indonesia ya. dan belum begitu lancar Ya, ya. Romo. Karena sulitnya bahasa itu campur bahasa Indonesia dan bahasa mereka, bukan? Ya, itu Yang itu bikin sulit kan itu bahasa yang bikin mereka. sulit Romo karena di situ yang pengalaman saya ya, saya lihat juga karena mereka mungkin tahu bahasa Indonesia tapi tidak terlalu karena mereka tidak sering pakai juga setiap hari. Ya, bahasa apa yang setiap hari dipakai? Mereka pakai yang bahasa daerah mereka Romo. Jadi untuk berkembang bahasa Indonesia sangat sulit Romo. Ya, pastor-pastor kami juga di sana sudah lama tapi tidak paham juga. Ya. Tidak paham bahasa daerah mereka Romo. Jadi saya tahu bahasa yang mereka pakai di sana adalah bahasa Dayak. Bahasa Dayak. Dayaknya Dayak Halong. Dayak Halong. Dan itu masuk dalam rumpun bahasa Barito Raya. Ya, bisa dipahami bahwa mereka juga sedang berjuang untuk mengenalkan bahasa Indonesia. Jadi ini juga sebuah tantangan bagi calon misionaris yang akan bekerja di sana untuk bisa bagaimana belajar bahasa setempat ya.
Selain itu, apalagi yang brother kerjakan di tempat itu? Itu biasanya begitu Romo. Karena waktu itu di sana saya lebih observasi, saya lebih observe apa tradisi mereka, Ya. apa budaya mereka, Budaya mereka. bagaimana mereka gitu. Lebih kalau saya waktu di situ, kalau saya lebih engagement, saya lebih fokusnya lebih saya lebih cepat mengerti tradisi dan budaya. Ya, baik, terima kasih. Pasti di situ juga banyak anak-anak muda OMK. Dan pasti juga yang ceweknya cantik-cantik. Pernah ada ketertarikan dengan salah satu atau dua mereka yang orang-orang asli di situ? Oh, kalau di situ banyak cantik. Banyak cantik-cantik. Dimanapun gitu ya? dimanapun di Indonesia banyak cantik. Mantap. Oke. Dan itu membuat Frater semangat di tempat itu. Membuat kerja di situ. motivasi saya. Ya, ya, terus sekarang dipindahkan ke Belaihari. Itu berapa kilometer dari Uren ke Belaihari? Kalau di situ lebih 27 ya kilometer. Kalau dari Halong sampai sana biasanya kami sekitar 5 jam. 5 jam, Ya. pakai kendaraan sendiri. Ya, gitu ya. Nah, ya saya kira kita berbincang-bincang sudah cukup. Dan pesan-pesan untuk anak-anak muda yang ada di Halong maupun di Belaihari atau di seluruh Indonesia, siapa tahu mereka tertarik dengan apa yang telah terlakukan di tempat itu. Ya, saya mau bilang ke OMK kita di Halong, dimanapun di seluruh Indonesia, kita kalau kita ada masalah, ada kesulitan, kita jangan lari di tempat yang lain. Kita lari ke Tuhan, karena Tuhan kita ada lagi di depan kita atau di sebelah kita untuk membantu kita. Jadi kita tetap semangat, tetap doa kepada Tuhan kita. Memangnya selama ini mereka lari kemana kalau ada masalah-masalah? Mabuk? Ke Tuhan, tetap Tuhan. Enggak, pada umumnya orang-orang di situ kan belum banyak yang mengenal Tuhan. Ya, mungkin mereka lari dimanapun di pacar mereka atau di tempat lain. Ya. Oke. Frater, saya kira sudah cukup, sudah lumayan banyak materi yang Frater sampaikan untuk OMK yang ada di Indonesia. Terima kasih banyak dan selamat dengan misi yang telah dipercayakan kepada Frater. Mabuhay. Mabuhay. Terima kasih.